Muhammadiyah kemungkinan sudah menetapkan tanggal 2 April, sementara kemungkinan Kementerian Agama dan ormas yang lain akan baru berpuasa tanggal 3 April. Memang unik tahun ini, biasanya Muhammadiyah itu yang 29 hari. Ya, Kementerian Agama biasanya 30 hari. Jadi kalau kita lihat definisi daripada Ramadan, ya, Syahrul Ramadan kila sumiya Ramadan ya, li syiddatil harfihi wa kila ukhidha min hararatil hijar lima ya'khudul qulub min hararatil mau'izah wal fikra wal i'tibar bi amril akhirah. Jadi Ramadan itu diambil dan disebut dengan bulan Ramadan karena puncak panas, syiddatul har. Memang puasa Ramadan kalau di Timur Tengah itu rata-rata panas dan luar biasa juga panasnya, bisa sampai kepada 43 derajat, bisa juga sampai 45 derajat. Atau bisa juga diambil dari panasnya hararatul hijar. Ya. Bagaimana kita melihat seperti pegunungan-pegunungan batu yang di Timur Tengah itu seakan-akan batunya itu sedang dimasak, saking panasnya. Tak tahan kaki kita kalau tidak memiliki alas kaki. Nah, bisa juga diambil dari banyaknya ya, mau'izah, ya, ceramah yang terkadang menggugah hati kita, menyadarkan betapa banyaknya taksir, kelemahan, kekurangan yang kita lakukan selama ini, sehingga membuat hati kita itu seakan-akan betul-betul luluh dengan banyaknya kesalahan dan kekhilafan kita pada masa lalu yang ingin kita perbaiki pada masa-masa di bulan Ramadan ini. Wa qala al-Khalil ar-ramda al-hijarah al-hadah. Al-Khalil ini adalah ulama dalam ilmu bahasa. Ar-ramda disebut dengan Ramadan, akar katanya sama, disebut dengan hajar al-hijarah al-hadah. Ya, bebatuan yang sangat panas. Nah, di dalam Al-Quran tentu kita sudah melihat perintah daripada puasa di bulan Ramadan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para mufassirun di antaranya Al-Imam At-Tabrani dan begitu juga Al-Imam At-Tabari dan begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi, dan dikhususkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah jami'an, bahwa dikhususkan dengan panggilan terhadap orang-orang yang beriman yang memiliki 3 sifat penting ketika melaksanakan puasa, yaitu al-yaqin, keyakinan bahwa perintah puasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa ini bisa saja dilakukan tanpa adanya keyakinan atau adanya keyakinan terhadap yang lain. Orang berpuasa bukan hanya karena bulan Ramadan ini saja. Bisa saja orang berpuasa karena nuntut ilmu hitam, itu maksudnya. Iya, Bang. Ya, bahkan terkadang puasanya itu lebih lama. Artinya menahan makan dan minumnya itu lebih lama lagi. Oh, juga pas minum. Bisa juga orang berpuasa karena ingin mendapatkan tubuh yang ideal. Ya, anak-anak perempuan kita terkadang tahan tidak makan seharian penuh. Ya, hanya untuk mendapatkan apa? Tubuh yang ramping, yang proporsional. Paling ujung. Ya. Ketika seorang yang beriman berpuasa, dia yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Itu yang membedakan, al-yaqin. Yang kedua adalah al-ikhlas. Jadi dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena agar disebut bahwa dia berpuasa. Tidak karena dia malu bahwa kawan sekantor semua puasa, saya puasa juga lah. Atau karena dia mengharapkan bahwa dari puasa itu nanti dia mendapatkan sesuatu pujian dan sebagainya. Kalau dia berpuasa seperti itu, maka Allah tidak berhajat sedikit pun dengan puasa orang. Oleh karena itu, berbagai hal yang harus dijaga, dan di samping itu juga berbagai hal yang harus dilakukan dari kebaikan, menjadikan diri seseorang itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian disebutkan dalam hadis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan
yaitu al-yaqin wal ikhlas. Nah, keikhlasan ini ya, haruslah dibarengi dengan keistiqamahan, ya, simultan, terus-menerus dikerjakan sehingga ya, dia yakin betul bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dikerjakannya hanya mengharapkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia konsisten melaksanakan dan mengerjakan perintah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, ya diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan disebutkan taukidnya waktunya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, man shama ramadhana. Jadi ada Ramadan, ya dipergunakan Ramadan, dan di dalam ayat ini juga pada dalam surah Al-Baqarah ini pada ayat berikutnya juga disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Secara khusus disebutkan di situ bulan Ramadan, menunjukkan bahwa puasa yang diperintahkan di sini adalah puasa Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat terdahulu. Jadi kita bukanlah umat yang pertama untuk taklif terhadap puasa Ramadan ini. Ama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan mudah-mudahan atau agar kamu senantiasa dalam kondisi bertakwa. Nah, sedangkan penjelasan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ini adalah hadis yang masyhur berkaitan dengan rukun Islam, yaitu bunyan Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Ya. Ini dasarnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk kepada hadis yang sangat masyhur berkaitan dengan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Adapun disebutkannya Ramadan di situ adalah untuk menunjukkan waktu. Jadi puasa yang bagaimana yang mendapatkan janji ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan ini sesungguhnya dan hakikatnya telah Allah ringankan seringan-ringannya bagi kita. Allah batasi waktunya hanya dari sholat subuh sampai ke sholat maghrib. Harinya pun tidak sepanjang tahun, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Kalau tidak 29 hari, 30 hari. Dan pada tahun ini mungkin akan ada perbedaan pada awal Ramadan, tapi insya Allah hari rayanya 1 Syawalnya akan sama. Ya. Muhammadiyah mungkin sudah menetapkan tanggal 2 April, sementara kemungkinan Kementerian Agama dan ormas yang lain akan baru berpuasa tanggal 3 April. Memang unik tahun ini, biasanya Muhammadiyah itu yang 29 hari. Ya, Kementerian Agama biasanya 30 hari. Nah, yang sekarang ini Kementerian Agamanya 29 hari kemungkinan, ya, walaupun belum diumumkan. Sementara Muhammadiyahnya 30 hari. Kalau Muhammadiyah sudah fix karena memang sudah diumumkan. Sementara yang lainnya atau Kementerian Agama. Nah, jadi Ramadan di sini ditaukid untuk menunjukkan waktu, bukan puasa yang lain. Ya, dan ini keutamaan daripada puasa Ramadan. Ya. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu dengan keimanan, yakin, ikhlas dan istiqamah dalam menjalankannya. Wahtisaba, tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah kita hitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yaqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau mengutangi Allah dengan hutang yang baik. Artinya ketika kita berbuat amal ibadah, yang ingin Allah katakan kepada kita adalah bahwa amal ibadah itu bukan membuat Allah menjadi kaya, membuat Allah menjadi mulia, membuat Allah menjadi tersanjung. Tidak. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah.
Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu hakikatnya kembali pada diri.